Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anak-anakku siswa SMA Muhammadiyah 2 Ngawi, santri MBS Mas Mansur Ngawi yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur kepada kita sehingga di bulan Ramadan ini kita masih menjumpainya, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya di dalam ayat Al-Quran tadi, surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, wal yakhshal ladina, dan hendaklah orang-orang, lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, seandainya meninggalkan mereka di belakangnya dzurriyyatan di'afa, keturunan yang lemah, khafu alaihim, maka takutlah mereka, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata yang bagus. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat tadi Allah menjelaskan kepada kita bahwa hendaklah kalian takut meninggalkan anak keturunan kalian dalam keadaan lemah, dalam keadaan miskin. Lemah artinya apa di sini? Jadi kita harus meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan kuat, kuat imannya, kuat ekonominya, sehingga anak cucu kita nanti bisa mempertahankan akidahnya dengan sebaik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita agar kita mempersiapkan anak-anak kita agar anak kita menjadi anak yang kuat, agar anak kita menjadi anak yang tidak lemah. Artinya apa? Artinya hendaklah kita membekali anak-anak kita dengan bekal kehidupan, baik kehidupan dunia maupun bekal kehidupan untuk akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah illa an abawaihi yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Jadi anak cucu Adam itu terlahir dalam keadaan suci, kecuali bapaknya telah menjadikan Yahudi, menjadikan Nasoro atau Majusi. Jadi anak itu orang tua sangat mewarnai. Oleh sebab itulah, mari mumpung mungkin masih ada kesempatan agar anak-anak kita menjadi anak yang kuat akidah, anak yang kuat ekonominya.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimah. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan kuat, baik itu akidah maupun ekonominya, maka kita akan menjadi tenang. Maka diharapkan nanti anak itu akan menjadi salah satu penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Karena kita sangat berharap agar anak-anak kita itu nanti akan bisa menjadi penolong kita, akan menjadi anak yang salih, anak yang selalu berdoa untuk kita. Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalih yad'u lahu, rawahul Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya mengatakan, jadi di sini Nabi bersabda bahwasanya idza mata ibnu Adam, apabila anak cucu Adam telah mati, in qata anhu amalu, maka terputuslah amalannya, illa min salasin, kecuali 3 hal yang itu akan dibawa sampai mati. Apa itu? Yang pertama, sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sedekah yang kita berikan kepada sekolah, sedekah yang kita berikan kepada masjid, sedekah yang kita berikan untuk memberikan pendidikan, yang mana itu akan dimanfaatkan selalu dan selalu, maka sedekah itu akan mengalirkan pahalanya untuk kita. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang memberikan manfaat buat kita, yaitu ilmu yang telah kita ajarkan bermanfaat bagi orang yang telah kita ajar, kemudian diajarkan lagi, maka ilmu itu akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Au waladin salih yad'u lahu, atau anak yang saleh, anak yang selalu berdoa untuk kedua orang tuanya. Jadi kita untuk mendapatkan anak yang saleh tentunya tidak mudah. Tentunya harus ada upaya, harus ada bagaimana caranya agar anak kita menjadi anak yang saleh. Bagaimana agar anak kita akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Artinya apa? Kalau kita menghendaki anak kita menjadi anak yang soleh, tentu kita juga bisa atau harusnya menjadi anak yang soleh buat orang tua kita. Kita selalu berdoa untuk kedua orang tua kita. Di setiap selesai sholat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh sebab itulah pendidikan sangat luar biasa penting buat anak-anak kita. Kalau kita menghendaki agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang menjadi kebanggaan kita ketika nanti kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi anak itu sangat berpengaruh bagi kita nantinya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita persiapkan pendidikan anak kita dengan pendidikan agama yang mumpuni, sehingga anak kita nantinya akan menjadi anak yang soleh, anak yang berguna, anak yang menjadi kebanggaan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami dalam mendidik anak-anak kami, agar kita juga berdoa agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang akan membanggakan kita semuanya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
justru sekarang menjadi tren. Wah, sekolah di mana pesantren itu tren, kan tren. Kalau nggak sekolah di pesantren, nggak gaul kalau nggak pesantren.